Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang Komarudin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang politik atau isu politik yang sedang hangat. Nah, apa politik yang sedang hot kali ini? Jadi tentang keinginan Gerindra untuk bisa berkoalisi dengan PDIP. Ya, berarti artinya skenarionya kan Prabowo dipasangkan dengan Puan. Apakah ini bisa terjadi atau tidak? Nah, dalam politik semua serba mungkin, bisa terjadi, bisa iya dan juga bisa tidak. Nah, bagaimana peluangnya dan kansnya? Ya, kalau kita lihat konstruksi politik secara ideologi, ya, artinya ketika Prabowo itu datang dari kalangan nasionalis, lalu Puan juga dari kalangan nasionalis, maka sesungguhnya kelompok Islam itu ya tidak ada dalam koalisi itu. Atau bisa jadi nanti Gerindra dengan PDIP menarik atau mengambil atau memborong juga partai-partai Islam untuk diajak berkoalisi. Itu bisa jadi terjadi. Untuk apa? Untuk agar hadir representasi dari kelompok Islam yang diwakili oleh partai Islam itu dalam koalisi Gerindra dengan PDIP. Lalu bagaimana kans menangnya? Saya melihat ya bisa menang bisa kalah 50-50, tapi pasangan ini menurut saya agak berat, agak sulit untuk menang kalau pemilunya jujur dan adil. Kita tidak tahu ya politik di belakang layar. Misalkan ada permainan hukum, ada permainan institusi-institusi tertentu main di belakang layar untuk memenangkan pertarungan politik. Itu selalu terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau pasangan ini hadir dan nyata dan terjadi di 2024 nanti, ya tergantung lawan politiknya siapa. Lalu partai lawan politik yang berkoalisi juga partai mana saja, itu juga menentukan. Artinya peluang Prabowo dengan Puan itu ya bisa menang bisa kalah. Dan tentu kalau menurut saya mengatakan ya lebih mudah dikalahkan oleh pasangan yang lain jika pasangan lainnya itu ya tadi yang merepresentasikan dari tokoh atau figur kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Apalagi misalkan ada kelompok laki-laki dan perempuan, Jawa dan luar Jawa gitu loh. Nah, jadi tergantung dari lawan politik yang akan menjadi pesaing daripada Prabowo Puan nanti gitu. Nah, kita melihat kenapa Gerindra itu ngotot ya ingin bersanding dengan PDIP, ya mungkin saja karena Gerindra selama ini 3 kali kontestasi politik ya dari 2009, 2014, 2019 yang lalu Prabowo tidak pernah menang, selalu kalah gitu kan. Artinya ingin menang. Nah, kalau bergabung dengan partai yang pemenang pemilu gitu seperti PDIP, lalu partai yang berkuasa, partai yang memerintah saat ini, maka menurut Prabowo bisa jadi kans menangnya itu ada gitu. Tapi sekali lagi politik itu tidak bisa mengkalkulasi kemenangan hanya melihat pasangan antara Prabowo dengan Puan atau antara Gerindra dengan PDIP yang tadi sebagai partai besar yang partai papan atas gitu. Kita harus melihat dari kebatinan masyarakat juga. Masyarakat itu arahnya kemana? Dukungannya juga kemana? Kepada figur tertentukah gitu loh? Kepada sosok tertentukah? Kepada calon tertentukah? Kita lihat saja nanti. Pasti dalam dinamika waktu yang berkembang nanti akan ada figur-figur yang muncul ya yang menjadi selera bagi rakyat Indonesia. Kita tidak tahu apakah memang ada figur yang muncul nanti sebagai figur kejutan atau juga ada figur-figur yang hari ini yang muncul di survei yang itu juga akan menjadi besar di mata publik. Nah, oleh karena itu ya saya melihatnya ini bagian yang normal dalam konteks kontestasi politik. Pasangan Puan dan Prabowo tentu memiliki plus dan minus. Plusnya tentu mereka didukung oleh partai besar ya, kedua-duanya partai besar. Minusnya salah satunya adalah Prabowo banyak yang kecewa gitu ya. Masyarakat karena telah bergabung kepada pemerintah, lalu juga kelompok 212 juga kecewa. Lalu jangan aneh juga, masyarakat juga masih kecewa terhadap Mbak Puan gitu yang dianggap masih belum
berjuang untuk publik, padahal beliau ada sebagai ketua DPR, dan itu terbukti dengan elektabilitasnya yang masih rendah gitu. Oleh karena itu ya kalau ingin mereka menang gitu ya, tentu harus meningkatkan elektabilitas Mbak Puan tadi gitu ya, termasuk Pak Prabowo-nya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sebagai analisis politik ringan ya untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.